Dia suka nginek, suka ganja gitu, minum. Terus pernah tetangga katanya ngelihat si Ayah masih Sukirman rumah janda sebelah. Sempet jadi pengedar lah, ngecerin ke temen-temen. Jadi saya jual biar bisa pakai juga. Terus dipecat. Apa pada saat itu? Sabu-sabu ya. Oke, terus? Itu yang paling parah, Mas. Istri tahu tuh? Nggak tahu kalau itu, Mas. Saya janji sama anak saya, sama Tuhan, kalau saya nggak mau pakai lagi. Saya kapok, nggak mau lagi. Saya takut karma berlaku ke anak-anak saya, Mas. Kamu ngapain sih kesini bikin malu aja? Orang Aku kan pengen ngomong, tapi kan kamu kan kadang suka susah Ngomong diajak apaan? ngomong. Kadang Iya, jadi intinya ibu bilang katanya ingin mengatakan sesuatu, cuma takut bapak marah gitu Iya. ya. iya. Kalau ngomong langsung tuh suka dia marah. cuman ya begitu dia, kadang-kadang juga nggak mau terus terang sama Nah, saya. mungkin karena bapak tukang marah-marah kali. Ya nggak juga sih, Mas. Hah? Nggak juga sih, nama kita berumah tangga ada sih marahnya. Nah, mungkin bapak, kadang-kadang kalau kita marah tuh suka nggak sadar. Menurut kita biasa-biasa aja, tapi untuk pasangan kita marah. Sama seperti saya, kalau saya kebalik. Istri saya sebelum marah-marah mulu, karena istri saya sudah marah, padahal dia marah-marah. Ya selama ini nih ada kayak yang diumpetin sama saya gitu loh. Iya, iya. Cuman dia kayak nggak mau ngomong, saya tanya, saya desek, dia nggak mau. Tiba-tiba dia ngajakin ke sini. Ya. Begitu. Nah, nih pokoknya guys, buat kalian yang punya masalah atau pengen bicara sama pasangan kalian tapi tidak tahu cara ngomongnya gimana, bisa dihipnotis, mungkin bisa cara yang terbaik, karena mungkin dari situ kita jadi punya keberanian. Karena nggak semua orang tuh bisa mengeluarkan apa yang ada di isi hati itu keluar jadi kata-kata, Pak. Gitu. Terus juga banyak orang yang nanya nih, Mas Uya, kalau misalnya jadi anggota DPR RI masih terus hipnotis apa enggak gitu kan? Hipnotis tetap dong. Nah, doain saya. Kalau saya jadi anggota DPR, nanti saya tetap bikin hipnotis. Kalau perlu semua anggota DPR kita hipnotis. Ya, orang rapat dengan pendapat sama menteri kita hipnotis. Ya kan? Doain saya. Saya insya Allah maju nanti. Amin. Insya Allah. Oke. Kalau gitu, tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut dan keluar api. Tidur. Untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin ibu katakan, tapi jangan dikatakan jika ibu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Bu, sebetulnya apa yang ingin ibu sampaikan? Iya, aku kan tahun 2020 kan dapat PHK dari kantor. Terus aku udah bilang sih sama si Ayah mau umroh gitu. Nah, kebetulan kan ada temen tuh ngajakin, lu mau bisnis umroh nggak katanya. Mau bisnis umroh nggak? Apaan bisnis umroh? Iya, lu kalau misalkan mau umroh tapi nanti bisa gratis umroh kalau lu mau bawa orang gitu, tapi ya masukin dana dulu katanya gitu. Oh gitu, nah oke terus? Udah saya tertarik nih biar bisa umroh gratis, tapi kan kita mesti modal dulu katanya. Ya udah, saya uang yang buat dari PHK itu saya bayarin 60 juta. Tapi sampai sekarang saya tanyain teman saya, mana jadwalnya buat umroh, kok nggak ada katanya dari Desember 2021, terus ntar Januari 2022, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Kamu ditipu? Tenang, kamu oke. Jadi ibu ditipu? Kamu ditipu? Itu kan teman baik, nggak mungkin kayaknya dia nipu. Oke. Masih percaya, dia masih janjiin entah katanya habis Idul Fitri gitu. Bapak jadi nggak tahu nih? Belum saya kasih tahu, dia kemarin sempet tanya kapan jadwal umroh gitu. Bilang ntar masih penuh gitu, belum dapat kuota gitu. Bapak taunya mau umroh nih? Mau umroh, kita mau berangkat, emang kita belum dapat jadwal. Istri saya diam aja, nggak ngasih kita. Dibilang diundur aja? Bilang Iya, apa? diundur. Iya, belum dapat jadwal, katanya kapan ini penuh dari travel umrohnya. Ya saya kan sama istri, ya semuanya saya urusin ke istri lah. Saya percayain. Jadi ternyata sebetulnya ibu ditipu? Ya nggak tahu sih, tapi udah mau 3 tahun. Ya itu mah ditipu namanya. Oke. Jadi
Ibu sadar nggak kalau ibu ditipu nih? Saya sih masih berharap dan masih percaya sama dia, sama teman, orang teman baik kok. Cuman saya nggak berani bilang sama si ayah, soalnya pasti dia marah-marah. Uang segitu buat kita sangat berarti sekarang. Begitu Pak? Iya, karena ya semuanya kita janjiin sekeluarga kita mau umroh Pak. Oke. Terus sekarang takut ngomongnya berarti? Iya, nggak berani. Pasti dia kalau itu, dia kan orang Sumatera ya, orangnya temperamen. Kalau itu tuh suka marah-marah, intonasinya tuh keras. Saya tuh takut. Soalnya kan si ayah kan tahunya cuma uang PHK doang saya yang buat bayar umroh. Cuman saya kan janji pengen ngajak bapak saya, kakak saya sama adik saya. Itu totalnya saya ngadain sertifikat rumah. Dia nggak tahu memang sertifikat kan nama saya. Cuman saya nggak bilang sama si ayah kalau ngadain sertifikat. Totalnya 90 tambah 60 150 juta Mas. Saya takut banget. Banyak amat 150 juta. Oke. Enggak, terlalu ini. Kenapa? Pertanyaan saya Pak, biar saya sampai. Enggak, 150 juta. Kalau kamu bilang 60 juta. Sertifikat kamu gade sama siapa? Oke, tenang. Oke, sertifikat 3D siapa? Kan tetangga ada yang kerja di DPR. Oke. Jadi kamu gade tuh Jadi digade Pak? Iya, kan soalnya sertifikat nama saya. Jadi saya gampang, waktu itu minta tanda tangan Kamu mau beli suami. umroh pakai gade-gade. Minta tanda tangan suami, kata tetangga saya, udah ibu bisa tanda tangan suaminya enggak? Ya bisa, tanda tangan suami saya bisa, saya tanda tanganin aja sendiri. Suami ibu nggak tahu nih? Saya nggak kasih Nggak tahu, tahu dia saya, nggak Mas. bakalan mau, dia kalau gade-gade gitu. Sampai sekarang saya bingung gimana ngomongnya. Oke, sabar Pak, tenang Pak ya. Benih saya masih ada unek-unek lagi sih Apaan Mas. lagi? Dulu kan dia suka make ganja gitu Mas. Saya khawatir sekarang dia make lagi, soalnya gelagat-gelagatnya menjurus ke situ. Ya enggak lah. Gimana emang? Iya, dia kalau itu suka nyimpen sesuatu di lemari. Entah kalau saya tanya itu gulungan apa, dia nggak jawab, entah dia diambil. Terus kalau handphone sekarang di chat saya suka bukain tuh pada dihapus-hapusin historinya ke teman-teman cowoknya. Pasti juga dia beli-beli gitu. Emang dulu kenapa? Dulu dia waktu saya masih pacaran sih dia suka nginek, suka ganja gitu, minum. Itu malah yang lalu, sekarang udah enggak. Oke, Kamu percaya kalau masalah tenang itu? dulu. Oke, tapi ibu tahu waktu pacaran dia pemakai narkoba dulu. Tahu. Tapi tetap ibu nikahin dulu. Iya, kadang saya suka beliin minuman juga buat dia. Hah? Maksudnya gimana? Dia saking sayangnya Mas. Hah? Gimana sih ceritanya? Dia kan dulu sempet nganggur. Terus saya kan ada uang. Han, beliin aku ini dong. Pokoknya apa minuman yang itulah gitu. Ya saya beliin aja, sayang dulu Mas saya sama dia. Saking sayangnya. Dan ibu tetap nikahin? Nikahin walaupun bapak saya tadinya nggak kasih. Oh, dulu awalnya gimana emang? Iya, kan dulu dia pengangguran, Iya. terus dari Sumatera, saya kan dari Jawa. Iya. Kata bapak saya, jangan pernah punya pasangan dari Sumatera, orangnya keras-keras. Orang-orang dulu gitu. sering begitu ya, Mas. Terus Iya, cuman nggak tahu saya cinta mati sama dia Mas. terus nikah. Nikah. Waktu nikah itu masih pakai narkoba dulu. Masih dia pasti sering nyimpenin ganjanya di lintingan, pokoknya saya nemuin aja. Itu kan dulu. Iya. Tapi berhentinya kapan tau ibu? Pas anak kedua saya itu Mas setip. Kejang-kejang. Oh, step. Step. Oke, iya. Step, terus dianya? Iya, dia teriak-teriak minta tolong jam 2 pagi tuh ke tetangga, tolong anak saya kejang-kejang gitu. Nah dari situ mungkin Allah kasih pelajaran kali dia, gamparan gitu biar dia berhenti. Nah dari situ ya alhamdulillah sih udah nggak lagi, dan dia ngaku gua nggak lagi dah aneh-aneh. Tiba-tiba berhenti tuh?
Iya, dia stres, dia yang ngurusin anak soalnya. Saya nggak berani ngurusin anak kalau udah ngelihat anak step gitu, saya ikutan pingsan. Terus habis itu anak sembuh. Sembuh, alhamdulillah udah sembuh. Terus dari situ sih udah nggak pernah minum, udah nggak pernah nongkrong, udah nggak pernah nemuin lintingan lagi saya. Anaknya umur berapa sekarang? Sekarang udah 17. 17 tahun. Tapi sekarang saya takut dia kambuh lagi, sering nongkrong. Enggak, itu mah bohong. Sering ngobrol sama siapa? Sama teman cowoknya. Apalagi kalau dia udah main sama Sukirman tuh, aduh saya udah Sukirman? Iya, udah netting aja dah saya mah. Sukirman tuh dulu pernah bandar narkoba, terus udah pernah masuk 2 kali padahal. Tapi dia masih aja kalau ditanyain, ayah ngapain sih sama Sukirman? Enggak, orang main doang, tapi kalau nongkrongnya aneh gitu. Pokoknya kalau udah dengar nama Sukirman, bawaannya saya mikirnya ini ganja lagi nih. Iya. Terus pernah tetangga katanya ngelihat si ayah masih Sukirman rumah janda sebelah. Hah? Katanya. Bohong, kagak. Jandanya montok lagi. Siapa tuh? Kagak, bohong. Namanya Nani Kerudung apa siapa? Nani Kerudung. Mm-mm. Maksud kok namanya Nani Kerudung? Iya, soalnya ada janda juga, dua-duanya namanya Nani. Yang satu pakai kerudung, yang satu nggak pakai kerudung. Oh gitu. Jadi pernah ada yang lihat Sukirman sama bapak ke rumah Nani Kerudung? Nani Kerudung. Saya nggak tahu tuh ngapain, tapi kalau ditanyain, ayah ngapain sih ke rumah itu Nani gitu. Enggak, siapa yang ke rumah Nani? Dia nggak ngaku. Dia selalu begitu, apapun kalau dikasih tahu tuh selalu menolak apapun. Iya. Enggak gitu. Padahal jelas-jelas udah ada buktinya yang ngeliat. Nah, Bu Lilis udah ngasih tahu. Bu Lilis ngasih tahu. Iya, Bu Erlino no, suaminya kok ke rumah janda gitu. Si ayahnya tapinya selalu mengelak. Terus kan di rumah tuh ada kebun ya Mas. Saya pernah lihat tuh kayak dia ada ngegali-gali sesuatu gitu kan. Ke rumahku kan ada tembok, terus ada bisa ngeliat ke kebun gitu. Dia bawa pakai pacul gitu, gali-gali kotak masukin terus dikubur lagi, diinjek-injek pakai tanah gitu, nggak kelihatan. Ngubur kucing itu mah. Nah, kubur kucing kali Bu? Kucing. Enggak, dia nggak pernah kayak gitu. Kayaknya takutnya narkoba sih Mas, masih nyimpen apa sih, lintingan ganjanya di situ kali. Mungkin kucing kali Bu? Gimana kucing? Orang saya nemuin itu ada kotaknya kok. Oh Ibu gali? Iya, saya penasaran, saya gali. Gali apaan? Orang itu kotak kucing. Kucing dikubur, nggak percaya. Ntar gali aja lagi. Terus nggak percaya. kotak tuh sama Bu? Ibu buka nggak kotaknya? Nggak berani saya, orang ada gemboknya. Terus? Terus si ayahnya keburu manggil, bunda gitu. Saya buru-buru saya tutup lagi tuh galiannya. Bener kan nggak dibuka? Dibuka itu kan nggak? kucing. Dibuka nggak? Nggak dibuka kan? Saya nggak buka, orang keburu si ayahnya manggil lagi, saya takut, saya buru-buru saya tutup lagi. Alhamdulillah. Loh kenapa alhamdulillah kenapa? Ya itu kucing Mas. Takutnya dia takut. Dia kan paling takut sama kucing. Alhamdulillah tadi. Ya takutnya pas dibuka dia kaget. Wih kucing Kok nih. kucing gitu. digembok Pak? Ya biar dia nggak bau gitu. Ah bohong nih Bapak nih. Bener. Biar nggak bau. Namanya bangkai kucing kan sama kayak bangkai tikus. Sama saya juga agak curiga nih Mas. 6 bulan terakhir ini si ayah tuh kalau pulang ke rumah tuh bawa mobilnya beda-beda. Kadang 2 hari bawa Innova, kadang 2 hari bawa Avanza, kadang bawa Ras gitu. Kalau ditanya, ayah itu mobil siapa? Mobil orang gitu jawabnya. Ya tahu mobil orang, itu mobil macan. Iya maksudnya mobil siapa gitu kan. Udah kamu mah istri nggak usah banyak tahu katanya gitu. Saya kan soalnya kalau dia bergaul sama Sukirman tuh saya netting aja. Dia juga kan soalnya pernah masuk penjara juga gara-gara curanmor tuh. Sukirman tuh selain narkoba juga curanmor? Iya, kata orang-orang tuh dia 2 kali masuk tuh, pertama karena ketangkep bandar gitu, terus yang kedua karena curanmor. Saya teh
berdua-berduaan mulu sama Sukirman. Saya ngeri, entah kan tiba-tiba ada polisi yang ke rumah mau nangkap si ayah, kan saya takut banget, Mas. Jadi yang ibu takutin bapak Itu terlibat pencurian mobil? Iya, mobilnya ganti-ganti, saya tanyain jawabnya mobil orang aja. Astagfirullahaladzim, ya enggak lah, itu mah mobil orang. Oke, tapi ganti-ganti Bu? Ganti-ganti, beda-beda, orang saya liatin platnya, warna mobilnya juga. Oke, terus ibu nggak nanya lagi? Enggak, bisa udah dijawabnya. Emang kalau saya tanya pas pulang kerja sih, dia udah pulang capek malam, dia males ditanya-tanya. Jadi saya juga udahlah. Cuma saya kekhawatiran aja, Mas, namanya istri kan, ketakutan aja bawaannya, paranoid gitu. Udah itu kalau pagi tuh sekarang kadang subuh tuh, sebelum subuh malah ditanyain keberangkatnya subuh dulu atuh ayah gitu. Enggak ah, katanya mau berangkat pagi biar nggak macet gitu. Terus? Iya, kan masuk kerja cuma sesama Bogor aja mesti pagi-pagi gitu jalannya. Saya takutnya dia mampir dulu ke Sukirman, terus apa ngobrol-ngobrol apa taktik-taktik apa gitu. Pokoknya saya paranoid aja dah dengar nama Sukirman. Terus kadang-kadang juga lewat tengah malam, 1:30 baru pulang. Kalau ditanya, udahlah, kan kamu tahu aku kerja gitu, daripada aku di rumah atau kamu malah ngomel-ngomel doang, katanya gitu. Ya udah, saya nggak berani banyak nanya. Terus kadang 1:30 pagi tuh kan emang saya tahu dia suka wangi-wangian parfum, tapi masih 1:30 masih parfumnya masih nempel yang dari yang subuh tadi, kayaknya aneh, Mas. Ya namanya orang pakai parfum ya kan, pagi pakai, pas mau berangkat pulang juga ke rumah pakai biar nggak bau badan. Jadi nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Itu aneh kalau pulang tuh tiba-tiba kayak orang yang fresh gitu, kayak wangi-wangi badannya kayak wangi habis mandi gitu, sabun-sabun gitu. Masa tengah malam pulang kerja wangi badannya Bau sabun? Oh, kayak orang habis mandi. Pokoknya netting aja deh bawaannya kalau masih ayah, tapi mau ngomong takut dia marah. Sekarang ibu coba utarakan perasaan ibu sama bapak. Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh takut kalau kamu pakai ganja lagi, terus minum-minum lagi. Kamu kan udah umur 50, harusnya banyak mendekat ke Allah gitu. Jangan deket-deket sama si Sukirman, apalagi masih janda Tea gitu. Aku kan sering bilang baca Al-Quran, terus sholatnya juga isanya tuh males banget sih kamu mah. Kalau suruh sholat isya, ada setan isya apa di kepala kamu? Jadi kalau aku bawain dulu sholat tuh jangan dihiroin, iya tapi nggak dilakuin. Sama belajar ngaji gitu, kalau sholat tuh buat ditambah suratnya, jangan kulhu sama anas aja, 2 aja itu, kulhu anas lagi, anaknya sampai ketawa kalau diimamin. Oh iya. Yang penting kan dibaca. Sama ayah, sorry ya Bunda nih, kayaknya uang yang 150 juta itu kayaknya ketipu deh, soalnya si Anita molor-molor mulu waktunya. Bunda minta maaf ya. Nanti semoga Allah kasih ganti yang lain. Ayo jangan marah ya. Oke. Jadi bingung ngomongnya ya. Iya Mas, 150 juta gantinya gimana? Oke. Tadi kan 60 juta uang pensiun dia. Iya. PHK. 90 juta kan uang gade rumah. Rumahnya dipikirin deh. Ya udah, sekarang gini aja deh, Bu ya. Ibu sayang sama bapak kan? Iya. Anak udah berapa? 2. Ayah jangan genit-genit sama janda sebelah ya. Kan pengennya sama ayah sampai tua. Enggak. Gitu. Emang dia genit? Kalau di depan saya sih kayaknya enggak, tapi nggak tahu kalau di belakang saya. Soalnya Sukirman itu juga doyan janda dia. Oh iya. Terus apa yang ibu suka dari bapak nih? Yang paling ibu suka dari bapak nih? Yang bikin jatuh cinta? Dia kupingnya lucu, Mas. Hah? Lucu Kenapa? kupingnya.
ya caplang-caplang gimana gitu. Gemes. Oh gitu? Kayak yang di film Star Wars gitu. Oh, kupingnya Bapak? Itu bikin Ibu gemas? Iya, gemes-gemes gimana gitu. Sama kumisnya itu kayak lele gitu, ada setengah uban, ada uban-ubannya, itu yang bikin gemes. Makin seksi Bu ya? Iya. Ya udah. Begitu Ibu, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan dengarkan saya. Intinya jujur lebih baik sama pasangan kita. Apapun yang terpahit, terjelek yang kita alami, mendingan ngomong, mendingan pasangan kita tahu dari mulut kita sendiri dibanding sama tahu dari mulut orang lain. Insya Allah pasangan kita bisa menerima kok. Kalau misalnya kita terpleset kena tipu, ya pasangan yang baik juga harus mensupport, jangan dimarah-marahin. Itu jadi pelajaran buat ke depannya. Itulah gunanya untuk berdiskusi antara suami dan istri. Misalnya, Pak, aku mau begini, coba kita sama-sama teliti orang ini baik apa enggak. Kan di Indonesia ini banyak penipunya, banyak tukang tipunya. Benar. Yang berbelut manis tapi ternyata dia tukang bohong, tukang nipu yang merugikan kita, ngambil duit kita. Dan itu banyak terjadi. Saya sendiri aja, selevel saya masih sering ketipu orang. Intinya nipu yang ibaratnya morotin duit kita, yang habisin duit kita ya, mau ngerampok kita. Banyak, hati-hati. Nah itulah berarti dibutuhkan hukum di negara kita, bagaimana supaya ya orang penipu-penipu segala macam yang nipu uang orang, investasi bodong itu dikasih hukum seberat-beratnya. Kalau di Amerika orang kenapa jarang penipu? Karena nipu itu hukumnya bener, dihukum dengan setimpal. Kalau sini kan nipu, aduh kadang-kadang lolos juga, dihukum cuma segini, nipu udah banyak ya kan. Nah itulah makanya kalau saya jadi anggota DPR, saya pengen di Komisi 3 aja deh untuk penegakan hukum di Indonesia. Ya nggak? Doain. Ya, banyak sekarang kasus-kasus umroh penipuan umroh juga baru kan? Banyak. Yang di Jogja tuh yang nggak bisa pulang. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun dulu. Kamu kena tipu? Iya, sorry ya. Kayaknya si Anita tuh molor-molor mulu waktunya. Masa udah 3 tahun dia katanya. Aku baru ngomong sekarang. Aku takut kamu marah. Ya ngomong nanti sama sekarang kan sama aja. Pasti aja ketahuan sama aku. Iya, makanya Lagi aku... sertifikat rumah kamu gadein. Ya udah. Ya udah, yang penting udah jujur. Ya. Jangan marah ya. Ya mau marah gimana? Sertifikat rumah dan rumah tadi gak di nama leasing sama BPR. Ya nanti aku cari gantinya deh. Cari tahu ya. Udah ya, kalau misalkan kamu nggak merasa, berani hipnotis atuh. Biar aku tahu apa yang ada di hati kamu. Takut. Kenapa takut? Kalau nggak ada yang disembunyiin dari bunda, mah nggak usah takut lah. Gimana ya? Nggak pernah dihipnotis soalnya. Ya coba dulu. Cobalah. Oke? Ya udah deh. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Oke Pak? Yakin Pak ya? Solo yakin mas. Yakin ya? Oke Pak. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Bapak katakan, tapi jangan dikatakan jika Bapak tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke Pak. Tadi kaget ngedengar Ibu ternyata kayaknya ditipu nih soal umroh. Kaget banget mas. Terus? Duit semuanya habis, rumah kegade dari BPR. Uang PHK dia, pesangon dia habis juga. Berangkat umroh nggak jadi. Kita mau nuntut juga susah. Tinggal mikirin nyicil BPR-nya aja. Gitu ya? Nyari duit. Oke. Biar rumah nggak kesita. Mau tanya nih Pak. Bapak benar dulu emang pernah terjerumus narkoba? Ya, namanya anak laki mas. Saya kena narkoba dari SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1? Kelas 1 mas. Oke, kenapa? Gara-gara apa? Ini pelajaran nih buat penonton di rumah biar kita tahu supaya anak-anak kita nggak terjerumus hal yang sama. Apa? Dari teman sekolah apa gimana? Enggak, teman main. Teman main di luar sekolahan? Iya, di lingkungan di rumah. Saya dulu tinggal di salah satu wilayah di Jakarta Barat.
yang dekat bandara. Iya. Saya di situ main di perkampungan. Saya pertama kali kenal obat-obat yang terlarang gitu, pil koplo. Pil SMP koplo. kelas 1 ganja atau nyimeng. Ya SMP juga lah. Iya. Dulu masih harganya murah banget. Dan alhamdulillah sih dulu bapak saya masih kerja, ada rezekinya. Saya jajan lebih dari cukup. Orang tua tahu? Enggak lah mas. Oh, jadi orang tua nggak tahu? Ya nggak tahu, kalau tahu mah habis saya digebukin. Jadi terus sampai SMA tuh mas itu? Sampai habis punya anak yang nomor 2 mas, saya baru berhenti, bener-bener Oke, berhenti. jadi apa itu dari pil koplo, cimeng, terus SMA? SMA masih, malah sempet saya, ya kalau pil koplo sama cimeng di sekolah, sempet jadi pengedar lah. Ngecerin ke temen-temen, jadi saya jual biar bisa pakai juga. Terus dipecat dari ketahuan sama sekolah. Keluar dari sekolahan? Keluar gara-gara begituan. Oke, terus kenal sama istri itu gimana cerita dulu? Dulu waktu tahun 98, 97 ya. Sebelum kerusuhan saya kenal sama dia dari teman saya. Ini anak cakep juga nih. Iya. Saya nanya sama temen, itu siapa tuh? Mau kenalan lo? Iya. Ya boleh aja sih. Nah, rumahnya daerah sana. Kalau mau ntar gua anterin. Iya. Dianterin. Itu saya masih suka make tuh mas. Iya. Tadinya istri saya pacar saya nggak tahu atau istri saya nggak tahu kalau saya pemakai. Iya. Karena saya suka banget sama dia. Sampai pacaran saya 4 tahun dia nggak tahu tuh saya pemakai. Ya akhirnya saya ngomong sama dia karena saya pengen serius. Saya juga pengen berhenti sih mas dari begituan. Oh ngaku sendiri? Ngaku. Saya dulu sempat ngaku sama pacar saya bahwa saya tuh pemakai. Terus apa reaksi dia? Ya kaget sih. Ya terus? Dia kaget. Cuman saya udah pacaran sama dia. Saya tanya, lu masih mau nggak sama gua? Gua ini pemakai. Tapi gue pengen berhenti sih. Cuman gue belum bisa sekarang. Ya alhamdulillah sih dia mau nerima pacaran. Meskipun kalau saya pacaran ke rumahnya atau jalan sama dia, saya ngakunya nggak pakai. Padahal saya habis pakai. Terus pakai, saya pacaran, sampai saya menikah, punya anak pertama saya masih pakai, punya anak kedua, lahir, anak kedua umur 3 bulan, anak saya sakit. Stip, kejang-kejang. Hampir setiap hari mas. Iya. Di situ saya mulai berpikir, Iya. masa sih gue harus begini terus gara-gara anak gue sakit kali ya. Coba pelan-pelan berhenti, meskipun nggak total saya berhenti mas. Oh nggak total, tapi udah coba pelan-pelan. Susah mas mau berhentinya. Apa pada saat itu? Sabu-sabu ya. Oke, terus? Itu yang paling parah mas. Istri tahu tuh? Nggak tahu kalau itu mas. Oh istri taunya udah sembuh kalau pas udah nikah? Iya, dia taunya saya cuma pakai minum sama nyimeng. Kalau sabu dia nggak tahu. Nah di situ saya parah, saya kerja sampai saya pakai duit kantor, duit tagihan sampai habis, sampai motor saya jual. Tapi saya nggak ngaku sama istri saya. Anak saya sakit, terus tiap hari disetip, kejang-kejang. Dari situ saya agak sadar, masa sih gue harus begini terus? Kesian ngeliat anak gue. Akhirnya saya rawat anak saya yang perempuan. Saya janji sama anak saya, sama Tuhan, kalau saya nggak mau pakai lagi. Gara-gara saya, anak saya jadi penyakitan. Saya rajin nganter anak saya ke dokter untuk terapi sarafnya supaya dia nggak setip. Sampai umur 5 tahun, tiap tahun. Alhamdulillah anak saya sembuh mas. Itu minum obat tiap hari ya? Hampir tiap hari. Selama 6 bulan minum obat, nggak boleh putus. Iya. Kalaupun putus dan minum obat sehari, harus ulang lagi dari nol. Terus itu yang membuat Bapak tobat, insaf. Iya mas.
Meskipun kadang-kadang saya pengen pakai, Pernah terlintas untuk pakai lagi waktu itu? sering mas. Sugesti nggak bakalan hilang mas. Terus tapi Ketika sugesti saya timbul, saya lihat anak saya aja mas. setiap lihat anak langsung hilang Iya, tuh Mas. sugesti itu. Kalau saya lihat anak saya, apalagi yang perempuan yang dulu sakit, alhamdulillah hilang sugesti saya. Dan tidak tersentuh lagi tuh narkoba. Alhamdulillah mas, sampai detik ini enggak. Saya kapok, nggak mau lagi. Saya takut karma berlaku ke anak-anak saya mas. Emang rusak, jahat, narkoba itu jahat. Dan masih peredaran narkoba di negara kita itu masih mengkhawatirkan. Artinya belum tuntas. Ini mesti diberantas mafia-mafianya. Di mana nih? Jadi penegak hukum, terus DPR, ayo dong, lakukan sesuatu. Kayak kemarin juga ada kasus Teddy Minahasa, akhirnya divonis, bukan divonis ya, dituntut hukuman mati, tapi kita nggak tahu divonisnya berapa. Itu udah satu upaya yang serius berarti, ya, dari penegak hukum untuk penegakan hukum. Tinggal kita lihat divonis di hakimnya bagaimana, dan biar ada efek jera. Dan nanti kalau saya jadi anggota DPR juga itu jadi concern saya tuh. Oke, terus habis itu tidak pernah memakai lagi sampai sekarang. Alhamdulillah mas. Oke, Sukirman. Bener Bapak sekarang dekat lagi dengan Sukirman, bergaul dengan Sukirman. Deket mas. Bener Sukirman pernah jadi bandar narkoba. Dia jadi bandar narkoba, pengecer, juga pemakai, dan teman akrab saya mas. Dia pernah masuk penjara betul. Sering mas. Dan pernah masuk penjara juga gara-gara curanmor. Benar. Bapak main sama dia sekarang, Bapak kena narkoba lagi nggak? Alhamdulillah enggak mas. Saya udah kapok mas. Kalau saya bilang tadi, kalau saya nggak pengen, saya ngeliatnya ke anak saya. Saya temenan sama Sukirman cuman teman dari kecil mas. Alhamdulillah mas, Sukirman sudah ngajarin saya ngaji. Oh ya? Iya mas, dia sudah berhenti semuanya mas. Dia yang ngajarin saya ngaji dalam beberapa minggu ini mas. Dalam beberapa minggu ini? Iya. Rupanya selama ini mas, Sukirman di dalam penjara ketemu dengan orang baik yang ngajarin dia ngaji mas. Dan dia ngajarin ngaji ke saya mas. Saya pengen berubah mas, saya pengen bisa ngaji. Jadi Sukirman kamu tidak ada niatan atau melakukan sesuatu yang negatif nih? Nggak ada sama sekali mas, demi Allah mas. Iya, tapi kalau tolong tanyain mas, dia suka pernah ke rumahnya Nani Kerudung tuh janda tuh ngapain? Sama tuh? Sukirman, saya tanya ya. Iya, sama Sukirman. Pak bener Pak, Bapak sering ke rumah Nani Kerudung? Kalau ke rumah Nani Kerudung bener pak, saya nganterin Sukirman. Sukirman lagi pendekatan sama si Nani Kerudung janda sebelah tuh. Nani Kerudung, oke. Iya. Bapak nganterin? Ya saya nganterin karena saya teman dekat sama dia dari kecil. Ya, Mang, anterin gue yuk ke rumah si Nani Kerudung. Ngapain? Ya lu tau lah, dia kan lagi sendiri, gue juga sendiri. Ya karena niatnya baik, ya saya anterin. Oh jadi sekarang lagi deket nih? Udah pacaran mas, pengen nikah dia. Sukirman sama Nani Kerudung? Iya, udah pengen nikah. Jadi bukan Bapak yang deketin? Bukan, saya mah cuma nemenin doang. Tuh Bu, dengerin, dia nggak ada apa-apa, cuma nemenin Sukirman Ya, doang. alhamdulillah sih kalau nggak Terus saya apa-apa. Nani juga montok sih pak. Itu kan begitu. Baru dia mau. Beneran montok gue mah. Oh Nani mondok? Kan Ya laki-laki. laki-laki. Oh gitu, cakep Nani? Barang bagus sih bilang bagus, ya jelek ya jelek. Oh gitu? Iya. Oh gitu? Iya. Tapi Bapak nggak pacaran sama Nani Kerudung kan? Enggak. Tuh nggak Bu. Enggak, kalau dia mau saya juga mau sih. Oh gitu? Tapi enggak, dia punya Sukirman. Punya Sukirman, oh iya punya Sukirman. Iya. Tapi dia cuma nganterin doang. Nganterin doang. Udah mau kawin dia? Rencana saya juga kayaknya mau jadi walinya. Gitu? Iya, saya suruh jadi walinya dia. Habis lebaran lah. Mau ke rumah orang tuanya di Jawa. Oh gitu? Iya. Oke. Tuh, cuman ini doang, Bu. Terus oke, satu lagi, Bu. Bapak bener suka bolak-balik ke rumah bawa mobil, bolak-bolak gonta-ganti. Sekarang kan saya kerja bawa mobil.
Kerja saya di showroom. Hah? Di showroom mobil saya, mau mobil bekas. Di mana? Tangerang. Kan di Tangerang. Iya, Bapak rumahnya di mana? Bogor. Kerja di Tangerang. Iya, Kerja di showroom. iya. Iya, makanya saya tiap hari berangkat pagi, jam 4 udah bangun, jam 4 seperempat udah jalan dari rumah, naik KRL yang 4:30, sampai Tangerang jam 7:30. Kalau disuruh bos, suruh beli mobil, ngeliat mobil bekas, eksekusi mobil bekas, Bawa pulang. bawa pulang. Karena kemalaman udah kan nggak mungkin balik ke Tangerang, bawa dulu ke rumah. Jadi itu mobil dagangan. Mobil dagangan. Dagangan si bos. Mobil si bos. Saya mau cuma bawa doang. Tapi saya nggak pernah bilang kalau kerja di showroom. Ya, Kenapa? Bapak nggak pernah bilang? ya namanya istri mah pokoknya penting di rumah ada duit ya buat masak, sama beras. Nah Pak, tiap hari Bapak pulang malam nih, malam nih. Tapi badannya bau sabun kayak baru mandi. Rambut tiap hari habis keramas, wangi. Iya sih. Ngapain Pak? Kemana tuh Pak? Coba. Iya sih Mas, saya kalau pulang ke rumah tuh tengah malam buta sampai rumah jam 2. Saya udah bersih, udah wangi, saya habis mandi. Saya pulang dari showroom, saya kerja, cari tambahan, kerja di ituan, rumah makan seafood. Kan bau tuh, bau asap. Ngapain Bapak situ? Ya jadi pelayan, cari tambah-tambahan. Oke. Saya terus mandi di sono biar wangi. Besok pagi juga paling cuci muka doang kalau mau berangkat kerja. Malam Bapak udah jadi mandi. selain kerja di showroom, kerja? Itu di seafood, rumah makan seafood. Oh, jadi bau Bau bakar-bakaran. asap, iya bau asap, bau ikan. Pulang tiap hari mandi. Dari sono saya udah mandi duluan, biar nggak bau asap. Besok pagi saya paling cuci muka doang, mau gosok gigi. Kerjaan yang di Bogor gimana? Ya udah dipecat. Nggak pernah cerita kalau dipecat. Saya tahunya kan masih di Bogor aja. Iya. Nggak pernah tahu kalau di Tangerang. Enggak, sekarang di Tangerang. Dari Tangerang sekarang. Tangerang Pak. Maka saya berangkat pagi, Ah. biar nggak kena macet. Oke, Pak. Ya. Oke, jadi pulang wangi itu karena tiap hari mandi gitu. Mandi saya. Nah, Bapak bener nggak suka ngubur kotak di belakang taman, dari tanam apa? Kebun. Nah, berarti ada yang disembunyiin, Pak. Ada sih. Biar jangan sampai tahu. Ntar aja dulu, saya mau ngasih surprise sih. Apa jadi? Nah, udah tahu nggak surprise lagi. Ya udah kasih tahu saya aja. Nggak, saya aja yang tahu. Tanyain Mas, pengen tahu apaan sih? Surprise. Oke deh, cerita sama saya aja deh, Pak. Janji ya Mas ya, jangan ngomong sama bini saya. Iya, saya nggak ngomong. Iya, saya kan ngumpulin duit kerja di showroom. Duitnya saya taruh di bawah tanah, biar bini nggak tahu. Biar saya mau gedein lagi rumah. Biar enak. Kenapa ditaruh di bawah tanah, Pak? Nggak percaya sama bank. Oh gitu? Iya. Kenapa? Tahu sendiri, orang nabung banyak-banyak, tahu duitnya hilang. Oh gitu ya? Mendingan di bawah tanah. Tapi bener ya ada beberapa kasus begitu ya? Nah berarti ini pentingnya bank-bank kalau ada kasus begitu jangan lari dari tanggung jawab. Ya kalau di Amerika nih, uang orang di bank tuh bener dijamin. Ya kan? Nggak ada uang hilang. Ya kalau sampai bank bangkrut aja bener ditanggung. Dan sampai ada orang di Amerika nih, ternyata kartu kreditnya misalnya tiba-tiba ada yang pakai orang lain gitu kan, bukan dia. Langsung dibalikin. Kalau di sini kan kadang-kadang lama terus begitu tuh ada dibolak-balik gitu kan ya. Ribet. Nah ini pentingnya nih sistem perbankan di negara kita dibenahin nih. Jadi biar orang-orang rakyatnya juga percaya, bener kan? Punya rasa aman nabung di bank. Padahal di bank menurut saya yang paling aman ya kan? Emang pernah punya pengalaman apa, Pak? Teman saya Mas. Kenapa? Iya, dia mau naruh duit banyak banget di bank. Ya. Mau diambil, kagak bisa. Katanya, nanti aja dulu Pak. Ternyata duitnya udah nggak ada. Iya. Banknya bangkrut. Habis duitnya hilang dia udah. Mendingan saya taruh bawah tanah aja udah. Gitu. Paling makan rayap. Gitu ya. Iya, biar dimakan rayap kan kalau duit gompal-gompal dikit masih bisa diganti sama Bank Indonesia. Oh ya benar. Iya. Oke, jadi Bapak cinta banget sama Ibu nih? Bukan main Mas. Sayang banget saya sama dia. Coba, apa yang Bapak sampaikan sama Ibu? Bunda, saya sayang banget sama Bunda. Ayah nyimpen duit di bawah tanah. Sebetulnya sih mau surprise buat Bunda. Cuman ya, mau gimana lagi. Udah ketahuan.
Intinya si ayah nggak marah sama bunda kalau bunda kena tipu masalah uang umroh. Ayah dikilasin aja ya, yang penting sehat semuanya. Bunda juga udah nggak, jangan curiga sama ayah. Ayah udah bersih kok, nggak buat yang aneh lagi kayak narkoba tuh si Nani kerudung, enggak, itu mah Sukirman, itu mah kerjaannya. Oke. Tuh, udah dengerin. Ya. Kalau gitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Ayah kerja di Tangerang. Iya. Kok nggak bilang? Terus bilang juga percuma. Kenapa? Yang penting kan ada beras. Kalau laki-laki kan pentingnya kerja. Masalah yang penting halal. Maaf ya kalau bunda suka curiga-curiga. Pelukan dong. Tapi hebat nih, bunda nih hebat nih. Menerima pacarnya dulu, dari pacaran tahu pemakaian narkoba, dibimbing, nikah, sampai akhirnya tobat. Jarang loh orang yang bisa begitu, sabar. Tapi intinya kalau istrinya bisa membimbing suaminya dengan benar, semua bisa berubah, bener kan? Dan Bapak udah Pak, Bapak ingat tadi, Bapak pertobatan Bapak sudah pernah Bapak alami, dan jangan mengulangi kesalahan, jangan jatuh di lubang yang sama. Ya Pak ya? Udah, masa lalu lah masa lalu. Tapi biar bagaimanapun, Bapak sudah pernah melewati itu, dan sudah tahu, sudah belajar dari kesalahan. Ya, sukses, insya Allah nanti rezeki bisa diganti lagi. Ya, ya, intinya pelajaran buat yang lain, jangan sampai kena tipu, jangan tergiur harga murah. Ya kan, biasanya yang murah-murah itu, yang menawarkan murah-murah itu tukang tipu. Ya kan, yang udah murahnya keterlaluan udah pasti tuti tukang tipu. Ya. Dulu kan udah dikasih tahu, jangan percaya sama travel murah. Saya kan punya temen yang benar-benar travelnya. Iya, tapi kan namanya bunda kan namanya cewek, mikirnya kalau murah tuh Iya. hematnya banyak. Akhirnya begini, ini kejadiannya sama. Saya pengen kena tipu juga gitu. Yang sama si MZ gitu juga, mobil murah saya beli. Murahnya nggak masuk akal, ketipu. Yang travel di Bali juga kena tipu ya. Saya juga gara-gara murah, puya. Iya. Aduh. Tukang gimmick aja kena tipu ya kan. Tapi kita belajar dari kesalahan kita, benar kan? Terima kasih banyak. Silahkan kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku